Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kali ini kita mendapat kesempatan istimewa. Kita mau membahas sebuah MPV boxy. Makanya hari ini saya juga berpakaian yang nyantai biar lebih kerasa vibe liburannya. Kalau ngomongin MPV boxy ini biasanya kan rasanya sudah berhubungan dengan keluarga, pengen liburan. Dan kali ini di sebelah saya sudah ada Nissan Serena C24. Nah, kalau biasanya kita bahas mobil dari bagian depan dulu, kali ini kita mau mencoba yang berbeda. Kita mau mengulas dari bagian belakang. Ini bagian belakang dari Nissan Serena C24 tipe yang Highway Star. Jadi kalau kalian bisa lihat modelnya mengotak ya. Lampunya juga sudah vertikal. Ini sampai sekarang ini Nissan Serena juga lampunya seperti ini. Kalau saya bilang masih mirip sama yang C27 ya. Kalau C26 kan vertikal dari atas sampai agak ke bawah. Kalau posisi seperti ini mirip-mirip kayak yang C27, dan karena ini yang 2010 jadi lampunya sudah beda ya, yang clear seperti ini. Kemudian di atas karena ini tipe yang Highway Star sudah dapat rear upper spoiler. Kemudian kalau kalian lihat ini lucu ya, ini kamera mundur. Kalau yang tipe Highway Star sudah dapat, tapi karena ini mungkin awal-awal mobil menggunakan kamera mundur, jadi kameranya gede kayak CCTV, tapi yang penting fungsinya. Sudah dilengkapi dengan rear defogger, rear wiper. Kemudian kalau kalian lihat di bagian-bagian bawah ini mungkin ada yang sedikit berbeda ya. Ini sudah ada tambahan body kit, knalpot juga sudah diganti. Untuk perlampuan juga period correct, ini masih belum ada yang menggunakan LED dots atau LED bar. Nah, sekarang kita pengen lihat biasanya mobil seperti ini itu bagian dalamnya ini juara banget. Yuk kita lihat bagasinya. Oke, seperti ini bagasi dari Nissan Serena C24. Jadi ketika tiga bangku baris tegak, ini sebetulnya space-nya masih oke ya. Ini masih bisa membawa dua koper medium. Abaikan yang di samping kiri kanan karena ini sudah ada taman audio. Nah, untuk aslinya sendiri dia nggak ada apa-apa di bawah ya, jadi lantainya rata. Terus di bagian sini ada bukaan ini untuk menurunkan ban serep, karena ban serep untuk Serena C24 ini bukan seperti yang C26 di depan, tapi masih ada di belakang. Nah, untuk joknya sendiri ini juga bisa kita lipat. Ini yang saya suka dari Nissan Serena dari zamannya C24. Kalian bisa lihat ini fleksibel banget, jadi joknya ini bisa sampai tiduran, bahkan ini bisa buat anak kecil tidur loh, bisa sampai flat. Kemudian kalau kalian mau melipat, ini bisa dilipat ke samping. Caranya ini kalian lepas headrestnya. Memang untuk yang tipe ini agak sedikit lebih ribet ya. Kemudian ada latch di bawah, kalian tinggal naikkan seperti ini. Terus ini ada cantolannya, kalian bisa cantolkan dan kalian bisa lipat ini kiri dan kanan. Oke, karena ini tipe yang Highway Star, seharusnya dia ini ada gordennya, tapi ini lagi dilepas semua ya. Jadi samping-samping sini sampai ke tengah itu harusnya dapat gorden, tapi ini lagi dilepas semua. Dan saya tadi lupa mention, sudah ada third black stop lamp di bagian atas. Mungkin itu aja di bagian belakang. Yuk kita pindah ke bagian samping. Oke, sekarang ini dia bagian samping dari Nissan Serena C24. Kalau kita lihat ini berubah total ya. Kalau saya merasa yang C24 ini jauh lebih proper untuk penumpang dibanding yang C23. Kalau yang C23 itu seperti mobil untuk pekerja. Kalau yang ini sudah lebih ke arah penumpang, dan ini sudah senada dengan Nissan Serena generasi selanjutnya C25, C26, C27. Modelnya seperti ini, mengotak. Terus jendelanya ini juga besar-besar, meskipun tidak sebesar yang seperti C26. Kemudian kalau kalian lihat ini velgnya sudah diganti ya, jadi velgnya sudah nggak ori. Yang asli itu model jari-jari seperti ini juga, tapi bagian tengahnya nggak diblok seperti itu, jari-jari banyak. Itu ring 16, tapi ini sudah diganti. Dan untuk yang tipe HWS ini Serena C24 yang sliding door, power sliding door maksud saya, itu yang sebelah kiri aja. Jadi yang sebelah kiri ini sudah dapat tambahan fitur, bisa sentuh ini, disentuh aja
nggak perlu tarik-tarik. Kenapa bisa begini? Nanti kita bakal tanya-tanya sama pemiliknya. Sedangkan untuk yang sliding door sebelah kanan, dia memang belum power sliding door seperti ini, tapi dia sudah vakum. Model handle-nya sudah yang model tarik ini, nice. Kemudian spionnya ini meskipun dia mobil tahun sudah cukup lama, tapi untuk spion tidak kalah dengan mobil baru. Dia sudah ada lampu sein, dia juga sudah bisa retract. Kemudian di samping sini juga masih ada kas mobil 90s ya. Jadi dia masih ada lampu sein di bagian samping. Mungkin itu aja. Sekarang kita mau lihat bagian depannya. Oke, beralih ke bagian depan. Kalian bisa lihat lampunya kristal multi reflektor. Ini masih untuk standarnya ya. Kalau standarnya halogen, bohlam semua, nggak ada yang pakai LED. Tapi ini sepertinya sudah diganti. Kemudian untuk bagian bawah juga ini seharusnya modelnya nggak seperti ini. Memang mirip-mirip tapi lebih kecil. Ini juga bumpernya sudah dimodif, grillnya kalian juga kalau lihat ini juga sudah dimodif, sudah ada tambahan-tambahan lampu. Nanti kita bakal tanya-tanya apa aja yang sudah dimodif. Sekarang kita mau lihat yang ada di balik kap mesin. Tapi sebelum kita lanjut, kita mohon dukungan dari kalian. Tolong bantu subscribe channel ini, tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow Instagramnya Chips Channel. Dan bagi teman-teman yang punya mobil yang boleh kita review atau yang mungkin mau dijual, mau kita bantu promosikan, kalian bisa DM langsung ke Instagramnya Chips Channel. Yuk, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesin. Nah, ini dia ruang mesin dari Nissan Serena C24. Dia menggunakan mesin 2000 cc dengan kode QR20DE, 4 silinder, berpenggerak roda depan, 4 percepatan otomatis, jadi dia nggak ada yang transmisi manualnya. Untuk tenaga yang dihasilkan 150 PS dengan torsi 200 Nm. Nah, mungkin kalau kalian di sini lihat ini banyak-banyak kabel-kabel biru, sudah ada strut bar. Nah, ini memang mobil ini sudah didandani oleh pemiliknya. Nah, daripada saya salah menjelaskan, yuk langsung aja kita panggil pemiliknya. Nah, sekarang di samping saya sudah ada Pak Pradika. Ini adalah ownernya dari Nissan Serena C24. Ya. Nah, Pak Pradika ini juga main TikTok loh. Jadi kalian bisa ikuti TikToknya Pak Pradika kalau kepingin tahu apa aja yang dilakukan sama mobil ini. Keseruan apa yang dilakukan Pak Pradika dengan mobil ini. Nah, Pak, ini kan kita lihat sepertinya mobilnya ini sudah banyak yang ditambahkan ya. Kira-kira bisa dijelaskan mungkin mulai dari sektor mesin apa aja sih yang udah ditambahin? Kalau mesin ini yang sudah kita garap itu upgrade mesinnya. Upgrade mesin. Jadi kita pakai mesinnya QR25. Jadi sudah bukan QR20 sebenarnya. Oke. Yang diganti apa itu, Pak? Ganti crankshaftnya aja. Jadi istilahnya apa ya? Oh, crankshaft bagian dalamnya aja. Iya, bagian dalamnya aja. Oke, jadi untuk blok mesin masih bawaan. Jadi oli. masih tidak merubah itunya nomor mesinnya. Jadi masih bawaan, yang diganti itunya tadi apa? Crankshaftnya saja. Gitu. Kemudian kalau tadi itu ada yang kabel-kabel itu grounding kok. Oke. Itu ya untuk listrikan lah ya. Listrikan lebih biar lebih stabil ya. Biar lebih stabil, tarikan lebih enak sih. Cuman kalau tanya iritnya nggak ngefek sih sebenarnya. Oh gitu. Terus kemudian ada strut bar ya yang putih. Betul. Nah, khasnya mobil boxy. Serena kan empuk gitu kan. Jadi kalau buat speeding, buat kita zigzag itu kan pasti limbung yang belakang itu. Itu sih saya kasih itu. Itu ngefek Pak ya? Ngefek banget itu. Jadi kita pasang sampai belakang, bawah juga ada. Oke, siap. Nah, ini mungkin untuk kaki-kaki kan tadi di velgnya sudah dirubah mungkin dari shock breaker atau bagian kaki-kaki ada yang dirubah? Kalau kaki-kaki sebenarnya masih bawaan semua. Cuman yang paling kentara ganti itu yang per belakangnya. Ya, kita pakai Grand Vitara. Grand Vitara. Tadi potong. Lebih kerasa lebih stabil atau gimana? Enggak ambles. Oh, enggak ambles. Jadi diisi bawaan penuh itu aman, enggak sampai. Gimana ya kalau lihat mobil di belakangnya? Iya, siap. Itu enggak kelihatan. Saya pernah sih juga punya C24 itu kalau beban penuh ya, itu kayak ambles terus mentok. Padahal cuma orang. Betul. Bukan belum barang. Betul. Meskipun yang C26 saya juga masih rasanya juga ambles kalau dipakai orang banyak. Nah, ini tadi dapat ilmu juga, katanya dikasih bocoran, ganti aja sama pirnya. Kan ada yang bilang pakai kan ada yang bilang pakai karet itu yang
Iya, karet damper. damper, Nah, betul. itu kalau damper itu kan ada usianya kok. Betul. Kalau per kan lebih panjang. Betul, Jadi betul. kita beli ya paling enggak 10 tahun juga nggak bakal rusak gitu. Oh, siap. Itu Ini lebih harus hemat. ilmu baru nih, Pak. Mungkin bakal saya coba nih. Kalau kenyamanannya nggak berubah sih. Nggak berubah ya. Kalau kenyamanan lebih ke shocknya. Oke. Kalau kita pakai shock, karena sekarang shock itu kan banyak. Iya, iya. Ada yang ori, ada yang merek A, merek B, merek C. Itu kan ada yang murah juga. Oke. Nah, itu pengaruh sih. Oke. Cuman ya kembali lagi ke pilihan karena harga juga Siap. menjadi penentu. Betul banget. Yang Nah, ori berapa, yang anu bisa Betul. separuhnya gitu. betul. Nah, ini untuk bagian body Body kit. gimana, Pak? Ada Ini kalau tambahan body kayaknya. kit ini sebenarnya historisnya ini kan dapatnya Autek waktu itu. Oke. Jadi body kit Autek, tapi kondisi sudah nggak seger kok. Jadi sudah ada yang retak-retak, yang ya kalau yang pakai C24 Autek pasti paham lah bagaimana sering gasruknya gitu kan. Akhirnya ada teman nawarin copotan dari Malaysia kok. Ya Oke. mestinya modelnya GDM gitu lah kok. Oke, siap. Jadi bawaan bener-bener bukan custom gitu. Jadi Oke, bawaan jadi gitu. jadi beli bumper utuh ini, Pak. Ya, grill sama bumpernya utuh. Oke, siap. Jadi ini bukan copotan ya, jadi bumper, grill sama Bukan custom. body kit itu langsung jadi satu ya bawaan ya. Ya, Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong ini, tadi kan mesinnya sudah ada yang dimodif-modif dikit. Untuk konsumsi BBM-nya berapa, Pak? kalau kita hitung CC-nya kan anggapnya 2.500 ya. Betul, 2.500. Ini nggak tambah boros, sama aja sih. Oh, sama. Tapi kan lebih irit jadinya. Oke, dapat kira-kira dalam kota Dalam berapa? kota Surabaya gini 1718 masih mungkin lah. 1718 Ya. ya. Saya pernah punya sih, Pak. Jadi saya domisili Surabaya Barat sini kan. Banyak jalanannya kan tahu ya, banyak sendiri Naik turun naik gunung. turun ya, iya. Mendaki gunung, Iya. lewat di lembah gitu ya. Nah, saya dapatnya 1:7. Kalau menurut Pak Pradika sendiri, kadang kan klaim dari pabrikan, terus Ya. kenyataannya Pak Pradika sendiri sama saya makainya kan Beda. beda juga ya Ya. hasilnya. Itu kira-kira wajar nggak sih, Pak? Sebenarnya wajar sih. Wajar ya? Itu termasuk alat-alat penghemat gitu loh kok. Oke. Itu secara nggak signifikan banget. betul. Ya kan bisa dilihat kan saya pakai apa aja di situ kan. Iya, Nah, iya, betul. sebenarnya kembali ke kaki. Kembali ke kaki ya. Iya, jadi Gimana cara- gimana kita mainkan tuh supaya mesin itu nggak lebih dari 2000 RPM-nya. Oke. Kita tahan di situ. Jadi kalau mau naik itu ya kita jangan langsung injek gas dalam-dalam. diurut ya. Iya, diurut Oh. pelan-pelan. Gitu sih. Ya emang kesannya kayak nggak bisa lega gitu ya. Tapi Iya, kalau iya. kita nyari kejar iritnya ya gitu. Tapi kalau mau kejar power ya injak aja gasnya Oke, gitu. mungkin selain itu mungkin kayak kondisi kontur jalan juga kepadatan lalu lintas juga Ya, pengaruh itu ya. pengaruh kalau emang ya tahu sendiri lah Surabaya Barat mana sih yang nggak Betul. macet ya. Betul. Setuju kalau Ini itu. mau keluar gang aja sudah macet. Macet banget, betul. Sudah Gitu. mirip-mirip kayak Jakarta mungkin Iya. beberapa tahun yang lalu ya. Terus kenapa kok milih Nissan Serena? Kok nggak yang lain-lain gitu ya? Harganya kok murah kok. Harganya ya. Murah kok. Oke. Untuk harga second kan kisarannya kan paling mahal 120 untuk Ya, tahun kurang lebih. 2012 ya. Betul. Tahun 2004 kan lebih murah lagi. Betul. Nah, kemudian kenyamanan Mm-mm. dengan harga ya katakanlah 120 juta Mm-mm. kita dapat mobil mewah gitu loh. Tapi Betul. harganya ekonomis. Kelasnya kan di atasnya Iya. Innova ini kalau boleh kita bilang ya. Katakanlah atau enggak misalkan di atas CGC kah atau mungkin Avanza Xenia itu lebih Oke. gitu. Kepraktisan gimana? Praktisan ya enak aja sih. Termasuk juara ya. Boxy Kayak mau bawa motor bisa masuk. betul. Ini kalau mobil yang lain kan mungkin yang saingan ke Evalia ya mungkin Iya, bisa iya, masuk ya. Teman kan kalau untuk Evalia sama Serena pasti suspensinya beda kan. Betul, Gitu. betul. Kalau Evalia masih pakai bear down ini kan sudah Betul. apa ya? Nama sih. Ya begitulah pokoknya. Untuk gini, yang biasanya banyak orang tanya nih, Nissan Heeh. onderdilnya susah, onderdilnya mahal. Kalau menurut Pak Pradika gimana? Ini yang orang nggak tahu. Padahal banyak merek yang pokoknya kalau kita cari yang ori iya pasti mahal. Betul. Semua merek pasti mahal. Even LCGC pun mahal gitu kan. Tapi kan sekarang banyak aftermarket ya kok ya. Aftermarket ya. Kita nggak bilang KW ya. Kalau KW kan Mm-mm. ori tapi di apa palsu tapi ori Betul. dikasih label asli gitu Iya, kan. iya, betul. Kalau KW kan macam-macam ada kok. Itu juga murah kok. Oke, Iya, tapi shock aftermarketnya banyak ya ini ya. Saya shockbreaker nih 1 juta doang kok. 1 juta satu pasang. Iya. Depan. Jadi kalau barunya Harusnya- 4 juta 1 juta doang. Nggak mahal ya, apalagi Iya, untuk nggak mobil mahal. kelas ini ya. Iya. Wah, ya itu teman-teman kalian kalau ngelihat mobil jangan dijudge dari Emblemnya. emblemnya, betul. Don't judge the book by its cover mungkin Ya. gitu ya. Ya mungkin Kira ada teman sampai bilang gini, saya tuh mau ganti mobil kan pakai Hmm. Serena. Tapi apa yang seharga Serena, nyamannya seharga Serena, partnya semurah Serena.
Nah, bingung dia gitu. Betul, betul, Ya betul. paling keluhan paling konsumsi BBM lah, wajar lah ya 2000 cc Iya, iya. mau diharapkan seirit apa kan gitu. Betul, Apalagi betul. tahun tua. Betul, betul. Tapi selama pakai ini nggak ada kendala berarti ya Pak ya? Maksudnya kerusakan berat gitu ada nggak? Alhamdulillah enggak sih. Nggak ada ya? Nah, karena kalau untuk Serana sebenarnya kan kekuatannya kan di panas Betul. mobilnya. Jadi kalau kita bisa cek radiator sendiri, motor fan-nya sendiri, pokoknya bagian coolingnya itu Oke. insya Allah aman. Oke, siap, siap. Ya, terima kasih loh ini Siap. infonya sama ilmunya baru. Saya juga Ya. banyak belajar dari Pak Pradika kayak tadi. Salah satunya ya suspensi. Saya baru Ya. tahu. Saya berkali-kali kepengen ngakal, kepengen pasang damper ini dan itu, tapi masih belum srek. Cuma kalau ganti per ini kayaknya perlu dicoba ya? ini. Masuk ini. Bisa tahan lama soalnya. Harganya juga nggak mahal Betul. masalahnya. Harganya juga bersahabat sama kantong. Ya, Siap. oke. Terima kasih Pak Siap. Pradika. Ya, saya lanjut Ya. review mobilnya. Oke, sekarang kita bakal lanjut lihat bagian interior. Nah, ini sekarang bagian seru-serunya. Saya paling suka kalau disuruh review MPV Boxy bagian interiornya. Yuk, langsung aja kita masuk. Nah, oke, seperti kalian bisa lihat, seperti ini posisi duduk di belakang. Ini joknya empuk banget loh. Ini kalian kalau bisa lihat. Memang ini joknya sudah diretrim. Aslinya kulit, tapi ini ya mungkin karena usia ya. Ini sudah diretrim. Kemudian kalau kalian bisa lihat, ini armrestnya untuk yang C24 ini dapat kiri kanan loh. Nah, kiri kanan seperti ini. Wow, ini yang hilang di C26 saya. Jadi rasanya agak kurang gimana gitu ya. Cuma memang untuk yang C24 ini tidak bisa kita pungkiri karena period korek ya. Jadi ini joknya ini agak kecil. Joknya agak kecil kalau kalian bisa lihat ini. Tapi tidak usah khawatir karena headrestnya ini masih bisa di-adjust. Jadi kalian masih bisa duduk dengan cukup nyaman. Nah, seperti ini. Wow. Ini enak banget sih. Kalau kalian lihat ini ruang kepalanya. Wow. 9 jari. Untuk ruang kaki, ini depan sudah saya sesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Jadi kalian bisa lihat masih ada 9 jari. Kalau misalkan kepotong sama meja kurang lebih 8 jari. Ini masih luas banget sih. Kaki kalian juga masih bisa dipolosin. Terus lantainya rata. Dan yang paling penting karena ini sudah yang tahun 2009 ke atas. Jadi mobil ini tahun 2010. Dia sudah mendapatkan improvement. Dia sudah dapat meja kiri kanan. Wow, ya ini. Saya pertama kali jatuh cinta sama Serena itu ya Serena C24 karena dulu pernah punya. Enak banget. Kepraktisannya itu dapat banget. Nah, ini kalau kalian mungkin bisa lihat. Nah, untuk door trimnya sendiri, dia ini masih ada kantong pintu ya. Jadi ada kantong pintu ini 2 level loh. Ada 2. Kemudian masih ada cup holder juga di samping. Dan ini kordenya seperti yang saya bilang tadi, lagi posisi dilepas ya. Memang sih untuk AC ini sepertinya modelnya masih agak jadul ya. Jadi dia belum yang di samping, dia masih yang di atas ini. Tapi yang luar biasanya di sini tuh setelannya bisa auto loh. Wow, mobil zaman keluar pertama ini 2004 ya. Jadi mobil ini masuk Indonesia terlambat. Sebetulnya di Jepang itu tahun 99, tapi masuk di Indonesia baru 2004. Bayangkan mobil keluaran 2004 AC-nya yang belakang loh, bukan yang depan ya. Mobil baru pun aja belum tentu yang AC belakang ini auto, tapi ini sudah auto. Terus sudah ada lampu kabin, dan ini adalah pegangan terpanjang dan mungkin pegangan paling aman kali ya. Panjang banget loh ini. Sampai belakang ada hooknya juga. Ada hook kiri kanan. Kemudian ada lampu kabin lagi bagian atas. Ini wow. Iya loh, ini mengingatkan saya kayak CR-V generasi pertama ya. Wah, memang modelnya sih ya selera ya. Kalau saya sih tidak masalah. Cuma teman saya dulu waktu naik mobil saya itu dia bilang ini pegangannya kayak travel ya. Whatever lah, yang penting bisa kita buat pegangan sebanyak mungkin ya. Tangan kalian yang bisa megang, guys. Saya bilang sih oke. Apalagi kalau kalian itu orang yang ya mungkin seperti fashion designer atau whatever, kalian yang butuh bawa baju banyak, ini bisa untuk gantungan.
Oke, sekarang saya mau ngomongin soal joknya ini, karena joknya ini praktis banget, praktikal banget. Kalau kalian lihat mungkin di sebelah sini ada seat belt, terus di sini ngapain ada seat belt lagi? Ya karena satu hal ini, dan ini sampai Serena yang terbaru pun fitur ini belum kembali. Ya, jadi dia ada jok yang bisa diputar, bilangnya apa ini, 180 derajat. Ini bahkan sampai Serena yang terbaru pun joknya nggak bisa diputar. Oke, mungkin itu aja di bagian tengah. Sekarang kita mau coba ke bagian belakang. Oke, saya lupa, sebelum pindah ke belakang saya majukan sedikit untuk memberi ruang di belakang. Jadi ini saya sisakan 5 jari. Kalian bisa lihat ya, ini 5 jari. Sekarang kita pindah ke belakang. Oke. Nah, ini enaknya kalau di bagian tengah ini joknya captain seat, kalian bisa langsung masuk lewat celah yang ada di tengah ini. Nah, ini posisi duduk belakang seperti ini. Kalau kalian lihat untuk legroomnya sendiri ini masih sisa 3 loh. Ini wow banget sih untuk mobil yang panjangnya ini nggak sampai 4,6 meter. Jadi mobil ini panjangnya nggak sampai 4,6 ya. Hampir 4,6, lebarnya hampir 1,7 dengan tinggi 1,8 lebih sedikit. Wheelbase-nya berada di 2695 mm. Jadi untuk ukurannya saya bilang ini meskipun bentuknya boxy cukup compact Mas ya, nggak sebesar yang C25 atau C26 itu kan panjangnya sudah hampir 4,8 meter ya. Tapi ini wow sih. Wow. Untuk headroom, oke, ini kita naikkan dulu. Oke, kalau saya duduk seperti ini, wow, masih sisa 4 jari loh. 4 jari, dan ini masih oke banget. Ini sangat nyaman untuk orang dewasa. Kalau kalian bisa lihat ini joknya ini cukup proper ya. Memang kurang sedikit menopang paha, tapi ini untuk perjalanan jauh pun nggak capek sih. Ini posisi duduk di jok baris ketiga yang paling nyaman ya di mobil-mobil boxy seperti ini. Enak banget ini. Cuma memang di bagian belakang ini kita dapat cup holder cuma 1 ya. Jadi ini bisa untuk asbak juga. Ada penyimpanan terbuka 1, cup holder 1, speaker ada di kiri kanan. Sudah itu aja, mungkin yang semuanya bahan keras. Di atas ini mungkin bisa untuk meletakkan tangan seperti ini. Dan yang saya suka dari Nissan C24, Nissan Serena ya, ini untuk kaca belakangnya khusus yang ini masih bisa dibuka seperti ini loh. Jadi kalian masih bisa mendapatkan sedikit angin segar kalau nggak pakai AC. Seat belt sudah 3 titik. Hand grip seperti kalian lihat ini memanjang dari belakang sampai ke depan. Mungkin itu aja. Nah, ini seharusnya kalau kita lihat di sini bisa untuk orang 3 ya, tapi saya rasa lebih cocok untuk orang 2, lebih nyaman. Karena ini kalau untuk orang 3 terus terang agak sempit, kecuali anak kecil ya. Mungkin anak kecil oke lah, tapi ini untuk mobil keluarga buat saya jempolan. Kalau enggak, saya nggak mungkin beli Nissan Serena sampai 2 kali. Oke, mungkin itu aja di bagian belakang. Sekarang kita mau nyoba satu mode tempat. Nah, inilah yang saya suka dari Nissan Serena. Sampai yang Serena C27 saat ini dia bisa bed mode ya. Kalian mau bilang sofa mode atau bed mode terserah, karena yang belakang ini sebetulnya juga masih bisa ditidurkan sampai rata. Mungkin akan saya peragakan. Jadi ini bisa dari jok tengah sampai ke belakang molos seperti ranjang. Oke, jadi kalau sudah kalian tidurkan, kalian bisa dapat ruang seperti ini. Ini pasti kalau kalian punya anak kecil bakal seneng banget deh naik mobil ini. Dia nggak hanya bisa jalan-jalan di dalam kabin, tapi juga bisa tidur. Oke, yuk sekarang kita pindah ke baris paling depan. Sebelum masuk bagian depan, kita mau lihat door trimnya. Ini sebetulnya bahannya fabric, tapi ini sudah di retrim. Dan karena ini yang HWS, dia sudah ada panel-panel kayu seperti ini. Untuk jendela yang all auto hanya yang sisi driver aja. Terus kalau kita lihat ini bagian bawah ini ya, kepraktisannya kalian bisa lihat ini barangnya banyak. Ada 2 level loh. Ini memang kalau mobil MPV boxy ini kepraktisan itu juara deh. Untuk bagian samping di sini sudah ada pengaturan untuk spion, sudah bisa electric retract ya. Terus ini untuk power sliding door sebelah kiri. Dan kalau kita lihat ke bawah,
Yang ini ada mode berkendara, ada power, ada normal, ada snow. Jadi snow ini untuk jalan licin, dan sebelahnya ini untuk mengatur atau menonaktifkan power sliding door. Kalau kalian lihat ini, ada pentilan merah ini untuk menetralkan transmisi ya. Jadi kalau kalian parkir butuh dinetralkan, kalian tinggal tarik ini aja terus dipindahkan ke posisi netral. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan karena ini sudah ditambahkan audio, jadi sebetulnya di depan sini ada pegangan yang saya suka ya untuk masuk. Karena mobil ini kan cukup tinggi, tapi karena diberi speaker jadi hilang. Untuk sebelah kanan ini pengaturan untuk lampu, perlampuan. Sebelah kiri untuk wiper sudah intermittent, bisa diatur intervalnya. Dan ini modelnya sepertinya kenal ya, kayak punya Grand Livina saya dulu. Untuk transmisi dia ada di atas ini ya, jadi ini kayak American style gitu ya. Dan untuk setirnya sendiri pengaturannya ini sudah bisa tilt tapi masih belum bisa teleskopik, tapi period correct. Dan ini oke banget ya, mobil tahun berarti keluaran 99 ya, pertama kali keluar di Jepang, tapi sudah bisa tilt. Bahkan banyak mobil-mobil keluaran baru pun yang belum dilengkapi dengan tilt steering. Kalau kita lihat instrumen cluster ini masih sederhana, ini sudah diganti ya, jadi berwarna-warni kayak gini. Cuma ada trip A, trip B, kilometer, indikator juga untuk transmisi, juga untuk overdrive. Oh ya, untuk overdrive ini di transmisi ini ditekan di atas ini ya. Jadi ini ada tombol kecil ini untuk overdrive-nya. Bahan dashboard ini semuanya hard plastik dan tempat penyimpanannya banyak. Di tengah ada, kemudian di tengah sini ada dua cup holder yang terpisah, nggak kayak C26 menjadi satu. Saya sebetulnya lebih suka yang terpisah gini. Terus ada asbak, kemudian ada tempat penyimpanan lagi. Di bawah ini juga ada tempat penyimpanan yang cukup besar. Kemudian kalau kita ke bagian samping sudah ada glove box yang cukup besar. Airbagnya ada dua. Untuk AC yang bisa dibuka tutup hanya yang ujung kiri sama ujung kanan ya. Terus ada sesuatu lagi yang saya suka juga. Ini ada tempat kompartemen terbuka. Ada 4 cup holder. Nah ini yang saya suka, ini dia bisa dilipat seperti ini. Jadi kalau kalian tidak butuh, ini bisa jadi walkthrough kabin dari depan sampai belakang bener-bener. Kalau kalian butuh tinggal kalian naikkan seperti ini aja. Ini praktis banget sih menurut saya, dibanding yang punya saya Serena C26 yang jok yang bisa dimaju mundurkan. Itu sebetulnya saya lebih suka ini, karena dengan seperti ini benar-benar terjadi walkthrough kabin dalam kabin mobil tentunya. Dan yang di tengah itu benar-benar kita dapat jok yang captain seat. Oke, beralih ke bagian atas. Ini belum ada handle. Yang sebelah kiri ini ada yang model lentur ya. Kemudian sun visornya. Yang sebelah kiri sudah ada vanity mirror tapi belum ada lampu. Yang sebelah kanan ada card holder aja, masih polos. Untuk lampu dalam kabin ini sudah diganti yang LED ya. Spion ini sebetulnya day night view, cuma ini sudah dimodif. Ini sepertinya ada dashcam ya. Kalau yang aslinya di dalam ini dan bisa day night view. Kalau yang ini sepertinya sudah ada dashcamnya. Oke, sorry. Untuk bagian tengah ini juga sudah diganti ya. Jadi untuk head unit yang baik yang di depan sini maupun yang di headrest itu sudah diganti. Kemudian untuk pengaturan AC ini kalau kalian lihat ini modelnya masih puter-puter. Ini semi digital loh, sudah ada autonya, sudah climate control, padahal dia modelnya model putar. Dan yang canggihnya lagi dan tidak ada di Serena sampai yang terbaru, kalian bisa lihat ini. Ini pilihan modenya ini banyak banget dan bisa auto. Saya belum pernah coba sih. Dulu saya punya Serena C24 tapi saya belum pernah coba yang mode auto ini. Ini sudah ada rear defogger, ada front defroster juga. Jadi pengaturan sudah lengkap, sudah ada heater juga. Good job. Terus ini sudah ada panel kayu karena ini adalah tipe yang Highway Star. Kalau yang CT dia masih plastik hitam. Dan tombol hazard ada di samping sini. Oke, mungkin itu aja. Sekarang yuk kita coba jalan.
Ya teman-teman, sekarang kita udah ada di dalamnya Nissan Serena C24. Kita lagi coba jalan. Dan memang ya ini rasanya kayak dejavu ya. Saya dulu pernah punya unit ini juga. Sekarang nyetir ini rasanya kayak kembali ke masa lalu gitu ya. Memang awal saya jatuh cinta sama Serena itu gara-gara pertama kali nyoba-nyoba beli Serena C24. Karena saya ada orang tua, jadi saya pikir-pikir untuk pilih mobil yang lebih praktis, nggak terlalu tinggi juga, buat orang tua nyaman. Ternyata ketagihan, dan setelah C24 saya jual, saya akhirnya setelah sekian lama akhirnya beli Serena lagi. Jadi sudah 2 kali saya pakai Serena. Ya memang untuk Serena yang C24 ini untuk posisi mengemudi ini memang agak kayak van-van yang lama ya. Jadi dia ketinggian joknya ini belum bisa diatur. Jadi joknya ini commanding banget, semuanya kelihatan jelas. Kalau visibilitas udah jangan ditanya lagi, mobil kayak gini ini juara sih. Terus yang agak mengganggu sedikit dari dulu sih ya pilarnya ini aja sih. Pilarnya ini agak landai. Mungkin kalau ada lawan yang dari Serong itu kalian agak hati-hati sedikit lah. Tapi sejauh ini overall sih oke ya. Saya dulu pakai ini juga nggak pernah masalah, nggak pernah sampai ada kejadian yang aneh-aneh karena masalah pilar ini. Jadi oke lah, untuk visibilitas samping belakang oke semua. Kacanya cukup besar meskipun tidak sebesar yang C26. Kemudian untuk setirnya sendiri, meskipun dia sudah bisa di tilt, tapi ini memang posisinya agak rebah ya. Jadi nggak seperti Serena yang sekarang dia lebih tegak gini. Memang agak seperti mobil komersial sedikit lah, tapi masih nyaman kok. Ini kalau kalian bawa keluar kota jalan jauh, ini posisi setir yang seperti ini itu malah tangan kalian itu tinggal ditaruh gini aja, nggak perlu nahan ya. Nyaman sekali sih ini. Untuk jok, memang untuk Serena C24 ini masih agak kecil ya, tapi jangan salah, ini joknya empuk banget. Nggak perlu ditanya, jok depan sampai belakang itu empuk. Bahkan yang baris ketiga yang agak tipis pun itu masih empuk. Dan tadi kalau dibilang ini bagian kaki-kaki sudah ada modifikasi, dan bagian mesin itu bener saya rasakan. Tarikannya itu jambak banget. Dan untuk suspensi karena sudah dimodif, ini memang agak berbeda. Ini kalau buat kalian yang suka speeding, kalian tidak perlu takut. Meskipun bawa mobil boxy, tadi saya sempat siksakin sedikit. Seperti biasa kita ambil kecepatan 40 km per jam, dan ternyata racikannya oke loh. Untuk jalan-jalan yang misalkan ada speed bump, polisi tidur, memang dia terasa lebih keras tapi tidak mengganggu, masih cukup nyaman lah. Jadi tidak sampai mengganggu kenyamanan. Terus untuk tarikannya juga oke. Memang khasnya Nissan Serena. Untuk RPM awal-awal itu dia tarikannya jambak banget. Tapi kalau sudah di atas 3000, nah itu dia mulai nahan. Oke, mungkin untuk rasa duduk, rasa mengemudi seperti itu. Untuk kekedapan kabin karena ini mungkin kalau kalian dengar ada suara lain, ini karena knalpotnya udah diganti ya. Tapi kalau yang aslinya ini cukup oke kok. Road noise ini teredam dengan baik, jadi nggak terlalu masuk. Kemudian kalau kalian lihat itu ada motor lewat, itu suaranya juga hampir nggak kedengeran sih, sayup-sayup aja. Oke lah, masih cukup oke. Dan saya rasa untuk harga yang tadi disebutkan oleh Pak Pradika, kalian dengan harga 120 jutaan, kalian mau dapat mobil apa yang senyaman ini? Bener-bener ini untuk keluarga masih oke banget. Saya juga sudah pernah punya, dan yang punya saya sendiri itu juga nggak ada kerusakan berarti. Paling cuma servis maintenance biasa lah ya. Terus punya saya itu tempo hari yang betulkan itu cuma rekstir, dan rekstir itu nggak harus ganti ya. Yang punya saya rekondisi. Harganya nggak mahal kok. Waktu itu kena sekitar 3 jutaan. Nggak sampai 3 juta sudah beres. Dan sampai mobilnya saya jual pun rekstirnya juga nggak rusak lagi. Wah, bener-bener ini oke lah. Nyaman. Saya kalau suruh nyetir MPV boxy ya memang
kalau kata orang sih, oh kayak sopir ya gini, tapi kalau kalian sudah ngerasakan sendiri, kalian bawa keluarga, kalian bisa lihat senyuman mereka sendiri, disitulah kebahagiaan kalian. Kalian pasti ketagihan pakai MPV Boxy. Nah, biasanya kalau teman-teman punya mobil terutama yang seperti ini, MPV Boxy itu biasanya banyak yang bilang, oh suara rattle di dalam. Nah, kalau saya coba mobil ini meskipun kilometernya sudah 140 ribuan ya, tapi ini masih oke loh dalamnya. Malah lebih oke dibanding Serena saya yang C26. Jadi biasanya yang kebanyakan rattle itu suara dari gorden, karena ini gordennya dilepas, jadi suaranya minim. Ini mungkin ada suara-suara barang aja karena ada beberapa barang di mobil. Kemudian untuk dashboardnya sendiri ini juga masih kokoh semua ya, nggak ada suara rattle sama sekali kalau saya dengarkan. Malah yang punya saya itu yang di bagian tengah sini, head unit sampai AC itu dia ada suara kriat-kriat. Sudah saya betulkan sih, cuma sepertinya masih kurang pas. Di mobil ini sepertinya kok lebih kokoh ya. Saya merasa mobil ini kayak pemasangannya itu jauh lebih kokoh, nggak ada. Ini padahal tahun 2010, berarti sudah 12 tahun. Punya saya itu 2015, itu sudah ada bunyi, dan ini sudah 12 tahun tapi nggak ada bunyi. Masih kayak lebih kokoh, lebih JDM juga sih yang ini. Terutama warnanya kan warna terang ya, jadi mobilnya ini kayak serasa lebih JDM gitu dari mobil saya. Dan yang pasti tuas ini, tuas transmisi yang seperti ini meskipun kelihatan agak jadul, tapi menurut saya ini memberikan kelegaan kabin yang lebih ya. Punya saya kan transmisinya di sini, ini jadi bagian tengah ini jauh lebih enak gitu loh. Kalau kita misalkan mau pindah-pindah tempat duduk, misalkan kita parkirnya terlalu mepet mau keluar dari samping, ini kayaknya aksesnya jauh lebih luas daripada Nissan Serena C26 saya. Oke, sekarang saya mau lanjut ngerasain nyetir mobil ini. Oke teman-teman, itu tadi review singkat, kebersamaan singkat kita dengan Nissan Serena C24. Ya banyak cerita sih kalau saya mengulas mobil ini. Saya juga pernah pakai, mobilnya nyaman banget. Ya memang ada plus minus ya. Nggak mungkin suatu produk itu atau suatu mobil itu plus semua, nggak ada kekurangan. Nah mungkin bagi teman-teman yang berminat cari mobil kayak gini, ya mungkin kalian bisa tonton video kita, jadi kalian bisa tahu plus minusnya dari mobil ini. Terus saya juga ngucapin terima kasih untuk Pak Pradika yang udah minjamin mobil ini untuk boleh kita review. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video kita sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Saya Christian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.